Azan terakhir sahabat Bilal. Semua pasti tahu bahwa pada masa Nabi, setiap masuk waktu sholat, maka yang mengkumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Bilal ditunjuk karena memiliki suara yang indah. Pria berkulit hitam asal Afrika itu mempunyai suara emas yang khas. Posisinya semasa Nabi tak pernah tergantikan oleh siapapun, kecuali saat perang saja, atau saat keluar kota bersama Nabi. Karena beliau tak pernah berpisah dengan Nabi kemanapun Nabi pergi. Hingga kemudian Nabi menemui Allah Ta'ala pada awal 11 Hijriah. Semenjak itulah Bilal menyatakan diri tidak akan mengkumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar memintanya untuk jadi muazzin kembali, dengan hati pilu dan sendu, Bilal berkata, "Biarkan aku jadi muazzin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muazzin siapa-siapa lagi." Abu Bakar terus mendesaknya, dan Bilal pun bertanya, "Dahulu, ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu? Apa karena Allah?" Abu Bakar hanya terdiam. Kemudian Bilal melanjutkan perkataannya, "Jika memang engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazzinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku, wahai Abu Bakar." Abu Bakar pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggalkan wafat Nabi terus mengendap di hati Bilal, dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan kota Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam, dan kemudian Bilal tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal, dan kemudian Nabi menegurnya, "Ya Bilal, wa ma hazal jafa'? Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera dia mempersiapkan perjalanannya ke kota Madinah untuk berziarah pada makam Rasulullah. Setibanya di kota Madinah, Bilal berseduh dan melepas rasa rindunya kepada kekasih, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekati Bilal. Keduanya merupakan cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husin. Sembari mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Salah satu dari keduanya pun berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami, wahai paman." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan,
meski hanya sekali saja. Akhirnya pun Bilal memenuhi permintaan itu. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik pada tempat dahulu biasa dia azan di ketika Rasulullah masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh kota Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti. Semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan, itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sembari berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar. Saat Bilal mengumandangkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya, bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, kota Madinah mengenang masa-masa saat Nabi masih ada. Tak ada kepribadian agung yang begitu dicintai seperti Nabi. Masya Allah. Azan itu merupakan azan pertama sekaligus azan terakhirnya Bilal. Semenjak Rasulullah SAW wafat, Bilal tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan. Karena kesedihan yang sangat bersangatan membuat hatinya tercabik-cabik ketika mengenang Rasulullah yang karena beliau membuat derajatnya terangkat begitu tinggi. Masya Allah. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya rindu dan cinta seperti yang Allah karuniakan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah.